Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 105731107722. Di sini saya akan melakukan presentasi yang dimana tugas ini adalah tugas mata kuliah audit internal dan pengendalian internal yang diampu oleh Ibu dosen Saidah Said SEMAK. Sebelum saya melanjutkan ke presentasinya, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu audit internal dan pengendalian internal. Jadi, audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan pada waktu tertentu, sedangkan pengendalian internal bertanggung jawab atas pemeriksaan yang berkelanjutan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional tercapai melalui pengendalian risiko. Sebelum kita melanjutkan ke presentasinya, di sini ada beberapa materi yang akan dibahas nanti. Di antaranya itu ada pengantar audit internal berbasis risiko, etika dan standar profesi audit internal, sejarah audit internal, memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal, proses manajemen risiko, perencanaan audit, pelaksanaan audit, evaluasi dan bukti, kertas kerja audit, pelaporan hasil audit, fraud dalam audit internal, dan yang terakhir itu ada riset audit internal berbasis risiko. Baik, kita memasuki materi pertama yaitu pengantar audit internal berbasis risiko. Perusahaan berskala besar membentuk divisi audit internal melakukan proses pengawasan dan pengendalian kebijakan, proyek, dan program perusahaan. Tugas dan tanggung jawab auditor internal terutama dalam piagam audit. Audit internal memiliki tiga peran, yaitu watchdog, konsultan, dan katalisator. Audit internal membantu manajemen mengevaluasi, mengawasi, dan memonitoring setiap pelaksanaan proyek program dan kebijakan perusahaan. Audit internal perlu melakukan risk assessment untuk mengetahui lebih jauh risiko-risiko potensial yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Audit internal berbasis risiko ini memungkinkan perusahaan siap menghadapi risiko dan mengantisipasi kemungkinan kerugian yang berdampak besar bagi perusahaan. Audit internal berbasis risiko memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Selanjutnya, etika dan standar profesi audit internal. Jadi, audit internal bertanggung jawab kepada manajemen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab profesi serta moral kepada masyarakat pengguna jasa sesuai standar yang berlaku umum. Auditor harus menggunakan kompetensi memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Auditor internal juga harus menjaga perilaku dan melaksanakan tugas dengan mematuhi kode etik. Pedoman perilaku bagi auditor tertuang dalam kode etik profesi auditor internal yang ditetapkan oleh III dan EEIPI. Kode etik berfungsi sebagai salah satu kontrol perilaku auditor dan penjaga kualitas hasil pemeriksaan auditor internal. Demi tuntutan atas pemenuhan standar kinerja secara berkualitas, auditor internal diharapkan memiliki sertifikasi profesional. Kita memasuki materi yang ketiga, yaitu sejarah audit internal. Kompleksitas perusahaan, perkembangan bisnis, dan kemajuan teknologi membuat tuntutan adanya proses pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan operasional perusahaan. Kebutuhan dan fungsi audit internal bagi perusahaan sebuah keniscayaan. Profesi auditor internal sudah ada sejak sekitar 3.500 SM. Asosiasi Auditor Internal dibentuk tahun 1941 dengan nama Institute of Internal Auditor atau IIA. Di Indonesia, Asosiasi Auditor Internal diwadahi dalam organisasi profesi seperti EEI dalam menjalankan fungsinya. Auditor internal memiliki legitimasi secara kuat pada tatanan organisasi atau perusahaan, pada perusahaan yang sudah terdaftar di pasar modal atau go publik. Keberadaan fungsi audit internal diatur oleh otoritas yang berwenang, sementara pada perusahaan yang belum go publik, maka keberadaan auditor internal sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan.
Dalam model three-line defense, maka auditor internal berada pada lini pertahanan 3. Auditor internal menempatkan diri berbagai mitra manajemen dengan memberikan jasa konsultasi dan penjaminan secara independen. Selanjutnya itu memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Jadi sarana pengendalian meliputi orang, peraturan, anggaran, jadwal, dan analisis seluruh komponen yang ada dalam perusahaan. Auditor internal mungkin tidak bisa sepenuhnya memahami sistem operasi, tetapi auditor internal dididik untuk mengevaluasi sistem pengendalian secara objektif. Kegiatan audit internal haruslah membantu perusahaan menerapkan pengendalian secara efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta mendorong perbaikan terus-menerus. Pengendalian adalah sebuah sarana tools untuk membantu pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Pengendalian yang baik tidak hanya melindungi perusahaan, tetapi juga karyawan dan manajemen. Pengendalian memberikan keyakinan memadai kepada pemilik dan para pemangku kepentingan. Audit internal merupakan penilaian atas keyakinan independen, objektif, dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai perusahaan. Pengendalian internal membantu organisasi atau perusahaan mencapai tujuan dengan membawa pendekatan sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan dapat memilih model pengendalian internal sesuai dengan kondisi perusahaan seperti pengendalian COSO dan COBIT. Efektivitas sistem pengendalian internal tercapai dengan melakukan evaluasi terhadap aktivitas, ketaatan, prosedur, efektivitas, dan efisiensi setiap kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya itu ada proses manajemen risiko. Perkembangan dunia bisnis dan industri terkadang membuat perusahaan dihadapkan pada risiko bisnis. Risiko secara umum adalah bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa depan. Pengelolaan risiko di perusahaan dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu tentang bagaimana suatu organisasi yang menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan atas ketidakpastian yang berpeluang merugikan, lalu menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Keputusan manajemen risiko mempunyai pengaruh yang lebih luas atau besar terhadap operasi perusahaan. Manajemen risiko dimulai dari penetapan konteks, lingkup, penilaian risiko, identifikasi, evaluasi risiko, dan penanganan risiko sampai pada komunikasi serta konsultasi risiko. Selanjutnya itu ada perencanaan audit. Perkembangan bisnis dan teknologi berdampak pada munculnya risiko bisnis. Auditor harus memiliki pemahaman yang baik mengenai bisnis, industri, pengendalian internal, dan risiko proses bisnis perusahaan. Audit internal berbasis risiko memfasilitasi proses pengalokasian kendala sumber daya secara efektif dengan memilih subjek audit. Auditor akan melakukan pemeriksaan pada setiap risiko yang memiliki tingkat materialitas tertinggi dan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Strategi atau rencana dalam audit berbasis risiko berdasarkan pada prioritas area audit di Audit Universe atau Audit Internal Community of Practice 2016. Auditor perlu menyusun perencanaan audit berbasis risiko sebelum pelaksanaan auditnya. Perencanaan audit berguna dalam menetapkan prioritas kegiatan aktivitas audit internal sesuai tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam proses penyusunan perencanaan audit internal berbasis risiko, auditor kepala berkonsultasi kepada manajemen senior dan dewan pengawas untuk memperoleh pemahaman memadai mengenai strategi organisasi, tujuan kegiatan kunci, risiko-risiko, dan proses manajemen risiko. Auditor kepala mengkaji dan menyelesaikan perencanaan guna merespon
Perubahan dalam berbagai hal seperti usaha risiko, operasi, program, sistem, dan pengendalian organisasi. Struktur rencana audit tahunan mengikuti struktur organisasi, ukuran atau size dari program, dan struktur tim audit. Alokasi audit secara tepat sesuai dengan tanggung jawab tim dan diurutkan sesuai prioritas atau peringkat risiko potensial. Selanjutnya itu ada pelaksanaan audit, evaluasi, dan bukti. Audit internal berbasis risiko adalah audit yang memfokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis, proses, dan pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Semakin tinggi risiko suatu area atau unit, semakin tinggi perhatian dalam audit area atau unit tersebut untuk dilakukan pengawasan atau audit. Untuk melakukan audit internal berbasis risiko, auditor internal harus melakukan pengumpulan bukti audit dan mengevaluasinya melalui tahapan identifikasi, penentuan, serta penilaian dan pengujian audit. Dalam mengumpulkan bukti audit, terdapat syarat yang harus dipenuhi, antara lain itu, bukti audit haruslah cukup, dapat diandalkan, relevan, dan kompeten. Auditor internal akan melakukan pengujian dan prosedur audit untuk memperoleh bahan bukti audit. Adapun teknik pengumpulan bukti audit yang dapat dilakukan auditor adalah observasi, perhitungan fisik, penelaahan dokumen, pengujian perhitungan, review analitis, dan wawancara dengan bukti rekaman dan tertulis. Selanjutnya itu ada kertas kerja audit. Kertas kerja audit, biasa disebut KKA, berguna sebagai alat bertahan dan pembuktian bagi auditor terhadap tuntutan pengadilan jika terjadi kelalaian atau penyelewengan yang dituduhkan kepada auditor. Review atas kelengkapan alat bukti dalam kertas kerja audit dilakukan untuk menguji apakah kertas kerja audit telah mencerminkan penerapan standar audit dan proses audit yang dijalankan. Review kertas kerja audit merupakan suatu proses penelaahan ulang secara cermat, kritis, serta sistematis atas catatan-catatan yang dibuat, dikumpulkan, dan disimpan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, serta simpulan audit yang direview. Review kertas kerja audit akan menjadikan proses pengendalian mutu kegiatan audit yang dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, penggunaan staf audit, pelaksanaan audit, hingga proses pelaporan hasil audit. Suatu review kertas kerja audit akan memberikan jaminan secara memadai atas mutu hasil audit. Pembuatan dan penyusunan kertas kerja audit yang baik adalah persyaratan yang mutlak. Hal tersebut berlaku untuk audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Kertas kerja audit merupakan alat bertanggungjawaban untuk atas pelaksanaan tugas audit dan bukti pelaksanaan penugasan yang telah dilakukan dan dikumpulkan, dan temuan audit yang diperoleh auditor selama pelaksanaan audit. Kertas kerja audit harus mendukung setiap fakta yang dikemukakan dalam laporan dan simpulan atau analisis pada suatu penugasan audit. Selanjutnya itu ada pelaporan hasil audit. Laporan hasil audit merupakan bagian penting dari rangkaian pelaksanaan audit internal. Perlu pemahaman teori yang memadai dan praktik yang cukup untuk mendukung keberhasilan penulisan laporan hasil audit. Laporan hasil audit merangkum temuan audit internal dan rekomendasi yang membutuhkan respon manajemen dan seluruh unit di perusahaan. Namun, laporan hasil audit dikategorikan menjadi dua, yaitu laporan final dan laporan interim. Sistematika penulisan laporan hasil audit terdiri atas bagian pengantar, bagian pokok, bagian penutup, dan lampiran. Saat mengomunikasikan laporan hasil audit, auditor internal diharapkan mampu melakukan komunikasi yang efektif dengan menerapkan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah secara efektif dilakukan agar terjadi interaksi yang kemudian menghasilkan solusi terbaik. Selanjutnya itu ada fraud dalam internal. Kecurangan atau fraud
yang dilakukan tenaga kerja, baik skala kecil maupun skala besar, terjadi karena kurangnya sistem pengendalian internal dan pengawasan. Audit internal berperan besar bagi perusahaan dalam mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan, terutama pencegahan fraud. Terdapat 4 teori fraud, yaitu fraud triangle theory, fraud diamond theory, fraud pentagon theory, dan fraud hexagon theory. Fraud atau kecurangan biasanya terjadi pada perusahaan skala besar, baik pemerintah maupun swasta, sehingga kerugian atas terjadinya fraud sangat besar jumlahnya. Audit internal tidak menjamin suatu organisasi atau perusahaan terbebas dari fraud, tetapi kegiatan audit internal dapat mendeteksi adanya fraud, kemudian merumuskan rekomendasi untuk memperbaiki kelalaian agar fraud tidak kembali terjadi atau meminimalisir dampaknya. Kemudian, mendeteksi fraud adalah sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai fraud. Fraud dapat dideteksi dengan menggunakan prosedur audit dan kemampuan auditor secara memadai. Albert DKK tahun 2012 mendefinisikan fraud sebagai kecerdikan manusia dirancang untuk memperoleh keuntungan secara lebih dari pihak lain dengan keterangan palsu. Selanjutnya itu ada riset audit internal berbasis risiko. Riset audit internal berbasis risiko adalah materi terakhir dalam pembahasan kita. Jadi audit perlu dilakukan untuk memantau kebijakan atas pelaporan manajerial sehingga dapat mengurangi risiko informasi dan menjamin keandalan pelaporan keuangan. Audit internal memiliki peran penting sebagai garis pertahanan dalam pengelolaan dan pengendalian biaya operasional yang efektif dan efisien di dalam perusahaan. Fokus audit internal, auditing telah mengalami perubahan fokus utama sebagai watchdog yang memberi masukan untuk perbaikan atas sistem dan berperan sebagai katalis di dalam organisasi. Penelitian terkait audit internal meningkat sejak diberlakukan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang kewajiban pembentukan unit audit internal. Penelitian audit internal cenderung menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam. Pendekatan kuantitatif dilakukan menggunakan metode survei berupa kuesioner dan masih sangat sedikit dengan metode eksperimen. Objek penelitian terkait audit internal mengambil tempat pada perusahaan, sektor publik, dan sektor privat. Penelitian terkait faktor-faktor terkait efektivitas audit internal akan menarik dilakukan karena dapat berkontribusi dalam memberikan pandangan baru terkait pertimbangan apa yang harus dipenuhi agar audit internal berjalan secara efektif. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang tidak bisa dipahami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.